Rukun puasa ada dua, ayah bunda. Kita ulangi ya. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ya. Pertama niat inilah yang membedakan antara ibadat dengan adat. Ya, ini adat puasa karena mau ngambil darah, itu kan puasa juga, tapi niatnya hanya untuk kesehatan, atau puasa demi untuk diet, itu adalah juga puasa, tapi niatnya untuk kesehatan. Ini puasa Ramadan niatnya karena Allah. Jadi niat yang membedakan ini puasa wajib, puasa sunnah, atau puasa sehat, atau puasa lillahi ta'ala. Untuk puasa ini, untuk niat puasa, kriterianya ada 3 dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini harus tercapai 3 kriteria supaya niat kita sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Rukun yang pertama penting. Yang pertama apa? Kriteria yang pertama, kita niatkan untuk puasa itu di malam hari. Ketika waktu maghrib sampai sebelum azan subuh, itu waktu niat pasang niat untuk puasa dalam mazhab Imam Syafi'i. Nggak boleh diniatkan setelah azan subuh, nggak boleh. Karena apa? Itu sudah kelewatan. Kalau mazhab Imam Syafi'i, hari itu tidak dianggap sah puasanya. Kalau niatnya tidur di malam hari, mau bangun sebelum fajar, nggak diniatkan tadi malam, ternyata bangunnya jam 7 misalkan. Niatnya di jam 7, nggak sah. Itu puasa wajib. Puasa sunnah boleh, puasa wajib tidak sah. Puasa niat di saat itu. Kemudian kriteria yang kedua untuk niat adalah tentukan puasa ini puasa wajib Ramadan tahun ini. Itu mesti diniatkan, ditentukan. Sengaja memang puasa wajib Ramadan tahun ini, ya, ditentukan itu. Kenapa? Karena ada orang yang puasa Ramadan saat ini. Saat ini sedang puasa Ramadan ini. Bulan Syaban ke puasa Ramadan kayaknya. Betul? Ada enggak? Ya puasa qadha kan? Yang lagi qadha kan puasa Ramadan itu di bulan, tapi Ramadan tahun lalu. Maka datang Ramadan nanti, niatkan Ramadan tahun ini. Ini wajib asli begitu, bukan Ramadan tahun lalu. Nah, jadi mesti ditentukan niatnya itu Ramadan tahun ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah niat itu diulang setiap malam. Enggak sekali untuk sebulan, tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sekali untuk sebulan. Kenapa demikian Ustaz? Ya. Ada dalil kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam solat kita niat sekali untuk 4 rakaat. Tapi kalau batal 1 rakaat, itu ulang dari awal ya kan. Tapi kalau dalam puasa batal hari yang kelima, itu yang kita ulang cuma hari yang kelima saja, nggak batal semuanya. Kalau begitu setiap hari itu niat tersendiri dia. Kalau niat 1 paket, berarti 1 hari batal, ngulang semuanya. Itu kalau 1 paket. Ini puasa nggak 1 paket dia, 1 bulan. Kalau kita sholat 1 paket 1 bulan, 1 paket 1 4 rakaat itu 1 paket, ya. Rusak 1 semuanya itu, ya. Ramadan tidak demikian. Batal 1, ya udah 1 aja yang diganti. Berarti setiap malam kita niat untuk esok. Adapun yang mengatakan 1 kali untuk 1 bulan, itu mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Tapi mazhab Imam Syafi'i dalam hal ini lebih kuat, dan kami ajarkan itu dalam hal ini, ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah, ya. Itu rukun yang pertama, ya, niat, ya, dijaga kriteria tersebut. Yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa segala hal yang membatalkan puasa? Ya, kita tahu makan, minum, berhubungan suami istri dengan sengaja dan sadar, ya, dan tahu, ya, tidak lupa, itu batal puasa. Tapi kalau tidak sadar, tidak tahu, atau lupa, makan karena lupa, minum karena lupa, berhubungan suami istri juga lupa, ya, itu lanjutkan puasa, nggak ada masalah. Yang jangan diulangi, ya, lanjutkan saja, ya. Kalau lupa, secara hukum kalau lupa dimaafkan, tidak ada masalah. Kata Nabi, innama at'amahu Allah wa saqah, dia itu diberikan makan dan minum oleh Allah kalau memang dia lupa. Dan lupa itu hanya kita yang tahu, ya, hanya kita yang tahu ini lupa atau bukan. Orang lain melihat pane cikgu peko ya, kau lupa kayaknya, ya. Orang tidak tahu kan, hanya kita yang tahu dengan Allah ini lupa atau enggak, ya. Jadi banyak-banyaklah lupa bulan Ramadan, ya.
Kemudian apalagi membatalkan puasa kita, ya. Membatalkan puasa kita adalah termasuk yaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, dengan sengaja ataupun secara tidak sengaja. Tidak sengaja, tidak langsung maksud saya ya. Maksud saya tidak langsung ya. Orang yang melihat sesuatu yang menimbulkan birahinya itu membatalkan puasanya ya, walaupun tidak langsung dengan tangannya. Itu batal puasa. Tapi kalau mimpi itu tidak ada masalah, itu tidak masalah, itu dimaafkan. Kemudian batal puasa adalah juga memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka secara normal. Ya, kita ada hidung, ada mulut, ada telinga, ya. Kemudian ada jalan depan, jalan belakang. Kalau dimasukkan sesuatu dengan sengaja lewat itu akan batal puasanya. Itu dianggap semakna dengan makan minum. Ya. Maka orang yang sesak napas pakai semprotan obat ya supaya dia lega kembali, itu batal puasa. Ya. Kemudian orang ada tetesan hidung ya, ada luka atau apa, dia teteskan itu batal puasanya. Tetesan telinga juga itu batal puasanya ya. Tetesan mata tidak batal puasa. Karena apa? Mata bukan organ tubuh yang terbuka secara normal. Dia bukan rongga tubuh terbuka secara normal. Enggak organ terbuka dia. Orang yang pakai impus tidak batal. Karena apa? Impus masuk bukan lewat rongga tubuh yang terbuka secara normal ya. Orang ada pakai yang DM insulin ya, insulin itu tidak batal puasanya ya. Begitu juga naluka bak aki atau bak jaro boh kalpana pula. Betadine yang lain itu nggak batal puasa ya. Kemudian ngupil batal puasa, tidak batal puasa selama upilnya tidak masuk ke dalam dan tertelan ya. Dan tidak tertelan. Begitu juga masukkan ini ke dalam telinga batal puasa. Fatwa ulama Al-Azhar itu tidak batal puasanya. Pakai cotton bud gak batal puasa. Tetesan batal, cotton bud tidak batal. Ya, begitu. Nah, ini saya sampaikan secara jelas. Karena ada sebahagian yang menjelaskan batal puasa sampai cebok aja bisa batal puasa katanya. Saya heran. Itu heran saya ya. Katanya sebaiknya cebok setelah buka puasa, jangan sebelum. Oh my God ya. Ya. Terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Itu enggak semakna dengan makan minum. Mandi enggak batal puasa, berendam enggak batal puasa. Karena kalaupun masuk air melalui pori-pori ya, ya kita impus aja. Boleh, yang jangan impus glukos pengganti makan, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Impus biasa itu diperbolehkan, suntik itu diperbolehkan ya. Donor darah ya, itu kalau seandainya bisa membatalkan puasa tidak boleh. Tapi kalau yakin nggak membatalkan puasa karena sudah biasa, itu sah saja, boleh saja. Walaupun dikhawatirkan itu sebaiknya setelah buka, karena takut pitam setelah diambil darah, kamu mangka batal puasa gara-garanya ya. Itu saja yang dikhawatirkan. Nah, jadi menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa. Kemudian lagi apa membatalkan puasa? Takayu, yaitu dengan sengaja memuntahkan. Tapi muntah tanpa sengaja itu enggak batal puasa. Batal puasa hilang akal karena pingsan kebanyakan hari. Kalau puasa ada misalkan 10 jam, ya sebanyak 7 jam dia pingsan, itu batal puasanya ya. Begitu juga datang bulan haid dan nifas ya, itu batal puasa seseorang di masa itu. Nah, jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah ya, kalau seseorang nanti makan, dia anggap bahwa dipikirnya belum azan subuh. Jadi budak pajuh umang tung hana suh siapa lam ya, yang pajuh ternyata lian Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah. Gimana itu? Itu dia enggak dianggap berpuasa hari itu. Ya, tidak dianggap berpuasa hari itu. Ya, dan dia harus mengqadha hari tersebut di hari yang lain. Walaupun salah persepsi dia, ya, salah persepsi dia itu enggak dikira puasa hari itu. Begitu juga buka puasa lebih cepat daripada waktu yang sebenarnya, itu juga batal puasanya. Ada orang pulang dari Jakarta atau dari Medan masih pakai timing di Medan, imutu HP Allahu Akbar, cok dikenya ya. Ya ceh golong ya. Ciknya yang preh-preh ya, itu batal puasa dan tidak dianggap puasa, dia qadha nanti setelah itu. Begitu ayah bunda yang dimuliakan Allah. Baik, spesifiknya nanti dalam pertanyaan kami persilakan.